Belajar bersama tentang sahabat Nabi Sayyiduna Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Anaknya adalah seorang sahabat dan ayahanda beliau juga seorang sahabat Nabi. Huwa Ammar bin Yasir al-Ansi al-Makki, lahir di Makkah. Maula Bani Makhzum. Maula itu mantan budak ya. Maula itu artinya mantan budak. Maula Bani Makhzum. Wal Ammaru huwa al-imam. Beliau adalah seorang pemimpin. Al-Kabir, pemimpin yang besar. Kunyanya namanya Abul Yaqdhan. Ahadus sabiqin al-awwalin ilal Islam. Ammar bin Yasir adalah di antara manusia yang paling awal-awal masuk Islam. Wa huwal badri bal a'yanil badriyin. Beliau adalah termasuk sahabat pilihan dalam perang Badar, termasuk barisan orang-orang hebat yang membela Islam dalam perang Badar. Dan orang yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Dan apabila melakukan kesalahan, Allah ampuni kesalahan. Wa walidahu mata tahta ta'dzib bi Makkah. Dan kedua orang tuanya, dua-duanya adalah disiksa, diazab oleh kaum Quraisy di kota Mekah. Ibunda beliau adalah Sumayyah. Dan Sumayyah adalah wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam. Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali syahid di dalam Islam. Sumayyah. Begitu juga dengan bapaknya. Siapa namanya? Yasir. Wa ummuhu Sumayyatu min kibaris sahabiyati radhiyallahu anha. Dan ibunda beliau namanya Sumayyah, adalah pembesar kaum wanita di zaman sahabat. Apa saja keutamaannya Ammar bin Yasir? Yang pertama, annahu minas sabiqin al-awwalin lil Islam. Beliau adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, bahkan awal-awal yang paling menderita. Di antara deretan orang yang paling menderita ketika masuk Islam adalah Ammar bin Yasir. Walaqad azzabahu kuffar Makkah. Kufar Quraisy kota Mekah menyiksanya azaban syadidan, dengan siksaan yang dahsyat. Fasabara ala dzalik, tapi beliau tetap bersabar. Yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud berkata, kana awal man adhara islamahu sab'ah. Dulu di kota Mekah yang pertama kali menampakkan keislamannya cuma 7 orang. Yang masuk Islam ya mungkin sudah ada, tapi yang benar-benar menampakkan keislamannya tidak ada yang berani kecuali 7 orang. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. 2 orang. Yang nomor 3 wa Ammar. Abdullah bin Mas'ud menyebut Ammar yang nomor 3, yang menampakkan diri dan di atas jalan dakwah ini disiksa, ditendangi, dipukuli, ya Ammar diletakkan nomor 3. Setelah itu baru ummuhu, ibunya Sumayyah. Terus nomor selanjutnya nomor 5 Suhaib. Yang nomor 6 Bilal. Yang nomor 7 Al-Miqdad radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun Rasulullah ada pamannya. Adapun Rasulullah beliau punya Bani Hashim. Tidak ada yang berani sama Nabi. Siapa? Awal kali Rasulullah mendakwakan tauhid, umur 40 tahun, tidak ada yang berani melukai Nabi. Karena orang Quraisy masih melihat pamannya Nabi, siapa namanya? Ada Hamzah, ada Bani Hashim, ya, keturunannya. Bahkan ketika Rasulullah diboikot, dibelani mati-matian sama Bani Hashim, meskipun masih kafir Bani Hashim, kan gitu kan.
Rasulullah masih punya Bani Abdi Manaf. Bahkan Bani Hashim dan Bani Muttalib bersatu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nggak ada celah untuk mencacat Rasulullah, tidak ada. Mau diwadan-wadani jelek, Rasulullah ganteng. Lah kalau Ammar Buddha, Bilal dianggap rasnya kelas 2 bisa saja, hitam keriting, semua punya celah. Tapi tidak dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Saya ingin tahu apa celahannya kafir Quraisy kepada Abu Bakar. Pernah ketemu ketika kita belajar sejarah sahabat Nabi, orang-orang kafir Madani. Ngerti Madani nggak ya? Apa? Mencela-cela Abu Bakar. Ya akan ketemu. Karena memang dua orang ini luar biasa, Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Sejak jahiliyah, zaman jahiliyah, dua-duanya adalah orang yang baik, tidak pernah cacat moral. Makanya kita yang belajar Sirah Nabawi sulit mencari celaan orang kafir kepada Abu Bakar. Rasulullah dihina dari segi nasab, nasabnya tinggi. Rasulullah dihina dari sisi akhlak, akhlaknya luar biasa. Bahkan Allah memberi Nabi akhlak sebelum Allah memberi Nabi kerasulan. Betul enggak? Itu umur seketika Rasulullah balik sampai 40 tahun, itu dikasih Allah akhlak yang mulia sebelum dikasih apa? Kerasulan. Karena nggak mungkin kerasulan diberikan kepada orang yang cacat akhlak, nggak mungkin. Pasti nanti kaumnya akan mengatakan, "Lha awakmu dulu nglakoni ngene, awakmu dulu nglakoni ngene." Kan? Makanya dijaga oleh Allah semenjak bayi sampai Nabi umur 40 tahun, tidak ada celah sedikit pun bagi kafir Quraisy untuk mencacat Rasulullah, tidak bisa. Nggak ada masalah, Rasulullah beres. Karena saking nggak ada cacatnya, akhirnya mereka mengada-ngada. Majnun, orang gila. Itu pun mereka sendiri tahu bahwa Rasulullah itu bukan orang majnun. Mereka menuduh Rasulullah sahir, tukang sihir. Mereka sendiri tahu bahwa Muhammad itu bukan pelaku sihir. Itu karena kepegelen gelek celah nggak dapat gitu aja. Itu mereka pun sendiri tahu bahwa itu nggak benar gitu. Ya. Karena Rasulullah dididik Allah. Apa sih hikmah Rasulullah itu yatim piatu? Ini jarang diungkap. Apa sih hikmah Rasulullah itu kok lahir yatim piatu? Belum lahir ayahnya sudah wafat. Gitu. Rasulullah umur 6 tahun ibunya wafat. Bahkan sebelum 4 tahun terpisah dari ibu kandungnya. Hidup di pedalaman bersama Halimah Sa'diyah. Dan itu jangan dikira Halimah itu cuma ngomong Nabi tok. Kan enggak kan? Halimah masih punya apa? Punya apa? Bayi-bayi susuan yang lain, punya anaknya sendiri, betul? Setelah itu Rasulullah SAW umur 8 tahun ditinggal wafat oleh siapa? Umur 8 tahun ditinggal wafat oleh kakeknya. Kenapa itu terjadi semuanya? Untuk mengabarkan kepada dunia bahwa tidak ada yang mendidik Rasulullah kecuali Allah langsung. Abu Thalib, buktinya Abu Thalib nggak masuk Islam. Iya kan? Jadi kenapa Rasulullah terlunta-lunta semenjak kecil? Karena Allah ingin menyampaikan ke dunia bahwa nggak ada yang mampu mendidik Rasulullah kecuali siapa? Allah langsung yang mendidik Rasulullah SAW. Nah, jadi orang kafir Quraisy mau menghantam Nabi, banyak perlindungannya, akhlaknya melindungi dirinya Nabi, nasabnya melindungi, tapi semua itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada masalah. Begitu juga dengan Abu Bakar. Bani Taim orangnya baik. Sejak jahiliyah Abu Bakar tidak pernah sujud di patung-patung itu. Sejak zaman jahiliyah Abu Bakar dibuat rujukan orang yang paling pakar tentang nasabnya bangsa Arab. Orang-orang Arab itu sering datang ke Abu Bakar karena kebaikannya. Sehingga orang Arab pun nggak bisa melukai Abu Bakar, nggak bisa mencacat Abu Bakar. Dari segi harta orang kaya, dari segi nasab orang terhormat, dari sisi moralitas tidak pernah ngelakoni sing elek-elek. Sehingga Rasulullah sama Abu Bakar nggak ada masalah. Tapi coba yang lain seperti Ammar bin Yasir, tidak punya apa-apa, nggak punya nasab tinggi, nggak ada yang bela, nggak punya suku yang kuat di Mekah. Maka apa yang terjadi? Disiksa. Bilal dikalungi tali, seret-seret di keliling kota Mekah, ditimpakan batu besar. Begitu juga dengan Ammar. Ayahnya dipecuti, ditendang, disiksa. Ibunya ditendang, disiksa, dipukuli. Begitu juga Amir ditendang, dipukul, disiksa Ammar bin Yasir.
tapi beliau tetap kokoh dalam keislamannya. Inilah tentang Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir masuk dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang awal-awal, yang penuh dengan kesengsaraan, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah memberikan statement yang tegas, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ya, itu keutamaan yang pertama, bahwa Ammar bin Yasir ini awal-awal, bahkan nanti saya kisahkan ya setelah ini, bagaimana sahabat-sahabat yang kita anggap, kalau ditulis itu nama, kalau kita ditanya orang, sebutkan sahabat Nabi yang hebat, bos, disebutkan. Paling Ammar ditulis ya belakang-belakang. Tapi nanti kita lihat sejarah ini, riwayat ini, banyak sahabat-sahabat besar yang punya nama besar, itu menceritakan bagaimana kehebatannya Ammar bin Yasir. Yang nomor 2 dulu, nanti kita sampaikan riwayat-riwayat itu. Wa min manakibihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra alaihi wa huwa yu'adzabu fa amarahu bis sabri wa basyarahu bil jannah. Termasuk keutamaannya Ammar bin Yasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewatinya dalam kondisi tersiksa. Rasul berjalan melihat Ammar ini dipukuli, ditendangi, dipecuti, suruh keluar dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melihat ibunya Sumayyah disiksa, melihat ayahnya disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Rasulullah tak mampu menolongnya. Rasulullah hanya bisa berkata kepada mereka, sabrun ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sungguhnya tempat yang Allah janjikan untuk kalian adalah surga. Di Ammar bin Yasir itu beserta keluarga besarnya itu Allah jamin masuk surga. Kemudian Rasulullah sudah tidak di situ, terlalu capek nih orang kafir Quraisy melihat Sumayyah ini ditendang, dipaksa untuk murtad, murtad. Akhirnya Abu Jahal tidak kuat, kecapean. Dia ngambil khirbah, tombak kecil itu, ditusukkan ke kemaluan siapa? Sumayyah hingga tembus dan wafat. Itu di depan suami, di depan anaknya loh. Dia ganti Yasir yang disiksa, tetap tidak murtad, dibunuh juga. Tinggal Ammar. Ini sudah kematian, bukan di depan matanya sudah. Lihat emaknya dibunuh berlumuran darah, lihat ayahnya. Sekarang giliran siapa? Ammar. Yang 99% juga pasti akan dia apa? Menurut pandangan Ammar, pasti giliran disiksa luar biasa, gak kuat Ammar, hingga dia terpaksa melakukan ucapan apa? Kekufuran. Setelah dibebaskan, dia datang kepada Rasulullah dalam kondisi menangis. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi menangis. Ya Rasulullah, aku telah murtad, aku telah melakukan ucapan kekufuran. Aku melihat ayahku disiksa, ibuku dibunuh, ayahku dibunuh. Wa kaifa tajidu qalbak, lalu bagaimana dengan hatimu wahai Ammar? Maka Ammar mengatakan, mutmainnun bil iman, hatiku tetap iman kepada Allah. Maka turun ayat dari langit membela Ammar. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, orang yang dipaksa sedangkan hatinya mukminun bil iman, maka tidak mengapa, tidak ada dosa baginya kalau terpaksa seperti itu. Itu tentang bagaimana siksaan yang diperoleh oleh keluarganya. Yang nomor 3, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu hubbun nabi lahu, keutamaan yang nomor 3 lah Rasul sangat mencintainya. Wa sana'uhu alaihi, dan Rasulullah memujinya di depan para sahabat. Perhatikan, ini yang saya ceritakan tadi, bagaimana para sahabat itu memandang sosok namanya Ammar bin Yasir. Perhatikan, jazi'a Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu indal mauti jaza'an syadidan. Amr bin As
ketika hampir sakaratul maut, beliau cemas, beliau gelisah, ketakutan. Itulah para sahabat, nggak pede. Padahal hidupnya digunakan untuk membela Islam, berperang bersama Rasulullah SAW. Amr bin As ini penakluk Mesir. Itu dulu orang-orang yang nyembah selain Allah ditaklukkan oleh Amr bin As, diislamkan penduduknya. Penduduk Mesir itu masuk Islam melalui tangannya siapa? Amr bin As, amir pertama yang membuka Mesir. Dulu Mesir itu bukan Arab, Pak. Sekarang jadi Arab Mesir. Dulu bukan Arab. Dulu Mesir itu apa? Bangsa apa? Bangsa Qibti, bangsanya Firaun. Terus Amr bin As datang ingin menaklukkan Mesir, nulis surat ke Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, Mesir ini negeri yang subur, ada sungai apa? Sungai di Mekah Madinah ada sungai. Ini subur, itu royo-royo. Penduduknya terdolim oleh raja yang dolim. Mari kita bebaskan, kita Islamkan penduduknya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Biar surat pertama masih belum direstui. Tapi bukan Amr bin As kalau nggak bisa nego. Bukan Amr bin As kalau nggak bisa melobi. Karena Amr bin As adalah seorang diplomat bahkan sebelum Islam. Masih ingat kan pernah diutus kafir Quraisy untuk datang ke mana? Ke Raja Najasyi, Raja Habasyah. Kita tahu bagaimana keulatannya dalam melobi. Akhirnya diizinkan sama Khalifah Umar bin Khattab, dan akhirnya Mesir berhasil ditaklukkan, dibebaskan, dan penduduknya diislamkan, menyembah, rukuk, sujud, berdoa karena Allah Subhanahu wa taala. Amr bin As juga sering ditunjuk-tunjuk oleh Nabi memimpin pasukan. Amr bin As juga sering sering dijadikan oleh Rasulullah SAW pemimpin pasukan, menyelesaikan masalah tertentu. Terkenal cerdas, dahiyatul Islam, jeniusnya orang Arab, jeniusnya orang Islam. Amr bin As orangnya luar biasa. Semenjak zamannya Nabi, zamannya Umar bin Khattab ditunjuk jadi gubernur Mesir, bahkan penakluk Mesir, panglima ketika di Palestina perang dengan orang-orang Romawi. Luar biasa Amr bin As. Tapi ketika hampir wafat, gelisah. Falamma ra'a dzalika ibnu Abdullah ibni Amr ibn al-As qal, ketika hal itu dilihat oleh anaknya. Siapa anaknya namanya? Anaknya Amr bin As namanya siapa? Abdullah bin Amr bin As, tapi beda karakter. Kalau Amr bin As itu leader, politikus, pejuang, pendekar, panglima perang, pemimpin, nggak bisa dibawa, itu nggak bisa. Amr bin As orangnya itu punya jiwa besar gitu loh, leadershipnya bagus. Lah anaknya ini ulama. Amr bin siapa tadi? Abdullah bin Amr bin As, pendekar, tapi lebih ke sosok apa? Ulama, perawi hadis kan itu kan? Kan sering an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, kan sering kita dengar gitu. Ya, lebih ke sosok ulama Abdullah bin Amr bin As. Ketika lihat ayahnya seperti itu, maka ditanya, "Iya Aba Abdullah, wahai ayahanda, ada apa dirimu ini? Kenapa kau gelisah sekali di saat sakitmu? Wa qad kana Rasulullah yudnika, dulu Rasul dekat sama kamu. Dulu Rasul dekat denganmu ya wahai ayahanda. Rasul senang kalau kamu itu datang, senang kalau kami itu dekat dengannya. Wa istamiluka, dan Rasulullah sering menunjukmu menjadi ini, menjadi itu, ketua ini, pemimpin pasukan ini. Rasulullah sering menunjukmu sebagai pemimpin. Apa yang membuatmu gelisah ini apa? Apa yang membuatmu gelisah ini?" Ini jawaban yang luar biasa. Apa jawabannya? Ini luar biasa. Inilah bagaimana para sahabat itu hatinya nggak pede mendapatkan surga. Ini adalah ucapan yang sangat luar biasa dari Amr bin As. Amr bin As mengatakan, "Ai bunayya, wahai anakku, qad kana dzalika, ya memang begitu keadaanku dulu. Wa sa'ukhbiru an dzalik, tapi aku kabarkan kepadamu. Inni wallahi ma adri ahubban kana dzalika am ta'allufan yata'allafuni." Aku kabarkan kepadamu wahai anakku, sesungguhnya wallahi demi Allah, aku enggak tahu apakah dulu Rasulullah itu dulu seperti itu, dekat kepada aku, sering menunjuk aku, menjadikan aku pimpinan, panglima. Wallahi aku enggak tahu apakah dulu itu Rasulullah mencintai aku, atau hanya sekedar Rasulullah itu
mentaklif hatiku. Ngerti mentaklif hatiku? Ngadem-ngadem cek gak murtad meneh ngono lho. Dikai apa jabatan, didem-dem, dimet-met, di eman-eman biar tetap sama Islam. Apa maksudnya enggak? Kan beda dengan kayak Abu Bakar, itu kan beda sekaruan, enggak pakai didem-dem wis pasti masuk apa? Pasti apa? Kuat Islamnya gitu loh. Jadi Amr bin As merasa seperti itu. Aku enggak tahu apakah dulu itu Rasulullah benar-benar mencintaiku ataukah sekedar meneguhkan hatiku agar aku tidak apa? Goyah lagi, terus aku diperlakukan baik, terus aku dikasih tugas dan seterusnya. Itu kan menunjukkan bahwa Amr bin As itu nggak pede dengan apa yang sudah dilakukan untuk Islam selama ini pengorbanannya. Terus setelah itu Amr bin As ngomong gini, walakinni asyhadu ala rajulaini, tetapi wahai anakku, aku bersaksi atas dua orang yang mana Rasulullah wafat. Aku tahu betul Rasulullah cinta sama dua orang ini. Yang pertama adalah Ibnu Sumayyah Ammar bin Yasir. Sumayyah Ammar bin Yasir. Yang kedua adalah Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Yang disebut dua orang sama-sama fakir. Betul apa enggak? Bukan orang-orang hebat, strata sosialnya tinggi, yang kaya raya, bukan. Yang disebut adalah Ammar bin Yasir. Yang kedua adalah siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ini juga mungkin di pandangan manusia pada waktu itu, ya Ammar ini levelnya rendah, atau Abdul. Banyak orang yang nasabnya tinggi, bangsawan kaya raya. Kemudian setelah itu, falamma haddatsahu wada'a yadahu mawdi'al ghilali fi dhaqnihi. Kemudian beliau meletakkan kedua tangannya di pipinya atau apanya ini ya. Hampir wafat itu beliau berkata kepada anaknya, Allahumma amartana fatarakna. Ya Allah, dulu engkau memerintahkan aku, tapi kami sering melupakan perintahmu. Wa nahaitana farokibna. Dulu engkau ya Allah melarangku, tapi aku melakukannya. Wala tas'una illa maghfiratuka. Tapi di saat seperti ini ya Allah, tidak ada yang mencukupi aku kecuali ampunan dan rahmatmu. Wa kana tilkal hijriyah da'buhu wa sa'nu hatta mat. Itulah keadaan Amr bin As sebelum wafatnya beliau. Dan begitulah para sahabat, tidak pede. Nah ini kelasnya Amr bin As sebelum wafat ngomong kayak gitu. Tapi aku sampaikan kepadamu wahai anakku, dua orang yang ketika Rasulullah wafat benar-benar dicintai Nabi. Siapa tadi yang pertama? Tadi loh Ammar bin Yasir. Yang kedua Abdul. Itu kan menunjukkan ketidakpediannya siapa? Amr bin As, ya. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi yang mengatakan Amr baik itu bukan sembarang orang. Amr bin As. Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga mengatakan, perhatikan, kuntu jalisan ingdan Nabi. Aku pernah duduk bareng Nabi. Ini kata Ali nih. Aku pernah duduk bareng Nabi. Fasta'dzana Ammar bin Yasir. Maka Ammar bin Yasir minta izin masuk maksudnya. Faqala Nabi mengata idzanu lahu, biarkan dia masuk. Maka masuklah siapa? Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir masuk, maka Rasulullah mengatakan, marhaban bit tayyib wal mutayyib. Selamat datang saudaraku yang tayyib. Apa artinya tayyib? Selamat datang orang yang baik dan yang telah dibaiki. Mutayyib yang Allah perbaiki dia. Selamat datang orang baik yang dibaiki. Itu di depan sahabat ngomong kayak gitu. Itu menunjukkan bagaimana kedudukan Ammar bin Yasir di mata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibnu Yaman, sahabat Nabi yang luar biasa. Sudah saya ceritakan enggak khusus Hudzaifah di sini? Lupa ya? Nah, nanti ketemulah insyaallah. Enggak tahu apa sudah Pak, lupa saya juga. Hudzaifah pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktadu bil ladaini min ba'di min ashabi. Kata Rasulullah, pegang teguhlah dengan dua orang setelah kematianku nanti. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Kemudian setelah itu wahtadu bihadyi Ammar, bihadyi Ammar. Setelah itu
carilah petunjuk dari Ammar. Setelah itu wa tamassaku bi ahdi Ibni Mas'ud, pegang teguhlah Abdullah bin Mas'ud. Abu Bakar, Umar, yang kedua tadi apa? Ammar dan Abdullah bin Mas'ud. Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Ammar bin Yasir bukan Quraisy, Abdullah bin Mas'ud bukan Quraisy. Rabi'an, yang keempat, wa min manaqibi syahadatun nabi lau bi quwwatil iman. Rasul menyaksikan bahwa Ammar bin Yasir ini punya iman yang kokoh. Karena Rasulullah pernah berstatement itu. Dakhala Ammarun ala Ali. Ammar pernah masuk ke Ali. Maka Ali berkata ketika melihat Ammar tuh, Ali berkata, "Marhaban bit tayyib al-mutayyab." Selamat datang wahai orang baik dan orang yang dijadikan baik oleh Allah. Aku mendengar Rasulullah bersabda tentang dirimu, "Mulia Ammar imanan." Ammar ini penuh dengan keimanan. Wasuila Ali an Ammar, atau spesialnya sudah ya. Ini menunjukkan bahwa